masalahnya sekarang adalah bagaimana laki-laki itu lebih peka dan perempuan itu lebih terbuka gitu, lebih open mind gitu sih. Berarti tuntutan perempuan adalah hari ini dituntut laki-laki supaya peka dan perempuan akan terbuka ya. Oh ini bahasanya agak seksis Mbak ya? Enggak, maksudnya lebih terbuka bagaimana kita memahami. Enggak, soalnya ada peka terbuka. Itu maksudnya gimana itu? Saya gak paham. Terbuka itu apanya ya? Terbuka di mana? Bukan pertanyaannya jangan di mana Kak. Bagaimana gitu ya. Ya, pemirsa ya. Jadi diskusi lagi nih kamu ya. Diskusi lagi. Selama Mbak Winda kuliah, apakah pernah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen gitu? Seperti dia memberikan perilaku lebih kepada yang lebih cantik menurut dia dan menafikan atau mengabaikan yang menurut dia jelek gitu. Apa pernah terjadi gitu, Pak? Baik dari perkataannya maupun sikapnya seorang dosen di dalam kelas. Kalau dosen sih saya belum pernah sih. Maksudnya yang membeda-bedakan cantik jelek atau sebenarnya itu relatif ya. Tapi kalau dari perkataannya yang selalu menyudutkan perempuan gitu, ada enggak, Mbak? Kalau di kampus saya sih, bukan di prodi saya sih. Enggak jujur, enggak apa-apa, Mbak. Iya, Kak, ini sih jujur. Iya, gimana? Rata-rata yang kayak gitu itu bukan muncul di waktu kuliah, tapi di kajian-kajian atau di lingkungan-lingkungan yang mungkin skopnya lebih besar gitu. Karena maksudnya gini, ada yang namanya kan beauty privilege. Bagaimana perempuan cantik itu selalu mendapat ya keuntungan lah gitu kan. Kalau itu terjadi secara natural, misalnya seringkali terjadinya di luar kelas misalnya. Oh kamu ya ini ya gitu. Rata-rata sih kadang-kala begitu. Berarti ada ya terjadi ya di dalam dan nggak hanya dosen sebenarnya, yang banyak kan itu. Saya tanyanya dosen kan. Iya sih Kak. Saya tanyanya dosen berarti juga perlu hati-hati Mbak ya. Maksudnya perlu cari solusi supaya dosen itu tidak lagi bersifat berperilaku seksisme kayak gitu ya terhadap baik ini. Tapi saya dengar cerita sih Kak. Gimana? Ada dengar cerita dari teman-teman sih. Dari teman-teman entah prodi apa saya lupa, kelas apa juga saya lupa. Dia cerita kalau ada dosen yang mungkin dosen-dosen lajang. Yang apa, itu Mbak? Yang lajang. Dosen-dosen lajang kadang dia modus-modus gitu kan. Misalnya pura-pura ini minta nomor atau chat-chat gitu kan. Kadang-kala ada yang kayak gitu. Bahkan dia cerita kalau itu minta nomor dengan tujuan apa biasanya kalau kayak gitu? Kadang kan modusnya kan belajar dosen gitu kan ya Kak, gitu ya. Kadang biar belajar gitu ya atau pengen cari selir atau istri simpanan atau gimana? Bisa jadi. Kan lajang ya, kan lajang. Lajang. Kadang juga ada perhatian lebih juga ada sih yang kayak gitu. Iya. Itu ya saya katakan tadi beauty privilege gitu kan. Berarti kalau sudah ternyata masih ada perilaku dosen seperti itu ya saya gak perlu tanya hierarki di bawahnya dosen kayak kakak tingkatnya atau temannya sendiri kan Mbak. Kemungkinan banyak ya, tinggal kita teliti ulang atau kaji ulang ya lebih dalam ya tentang hal itu. Mungkin Mbak Winda mau tanya apa ke saya sebenarnya? Kok kayaknya ada hal yang ingin ditanya ya. Apa ya sudah ya Kak? Saya hampir lupa ini. Biar nanti saya tanya kita bincang-bincang setelah ini aja ya Kak gitu. Karena persoalan perempuan ini nggak selesai ya. Kadang juga kita perlu mengopen mind laki-laki kan pemirsa. Karena kadang-kala kayak misalnya catcalling, ada yang cuit-cuit itu sebenarnya bentuk seksisme juga. Terus diskusi nyari yang cantik-cantik itu juga seksisme sebenarnya. Sebenarnya juga kayak gini Mbak ya. Seksisme bukan hanya dilakukan secara ucapan kayak gitu ya, tapi kadang-kadang ada iklan kan ya buat kenapa harus perempuan yang cantik menjadi komoditas yang gitu aneh ya di dalam manajemen pemasaran pendidikan yang pernah saya kemarin teliti itu tentang brosur-brosur pendidikan, rata-rata yang ditampilkan itu adalah orang yang cantik ya, sesuai dengan cantiknya itu sesuai dengan paradigma kita kan kayak gitu ya. Sehingga yang jelek tidak punya kesempatan untuk tampil di publik ya Mbak ya, kasihan ya. Saya tidak ingin menyebut jelek Kak, karena saya rasa semua perempuan itu punya sisi cantik masing-masing. Iya. Gitu ya. Yang cantik itu kan harus otaknya ya Mbak ya. Iya bisa juga gitu sih. Iya. Karena kan kalau kita tahu bahwa Indonesia atau zaman sekarang kita terpaku dengan standar kecantikan. Misalnya cantik putih, pemirsa putih, tinggi, kinclong, glowing, sparkling dan lain sebagainya. Sudah menjadi cuci otak kita ya. Iya, misalnya iklan-iklan gitu kan. Padahal kita tahu bahwa setiap perempuan itu punya sisi cantik masing-masing.
gitu. Cuman mungkin periodenya aja, standarnya sekarang lagi itu. Bisa jadi nanti standar kecantikan di era mendatang orang-orang yang tidak terlalu tinggi misalnya dan sebagainya. Kita harus punya sadar bersyukur dan memanfaatkan potensi yang kita punya gitu. Setelah saya ngobrol perempuan ya, ternyata begitu kompleks ya Mbak ya, sehingga Mbak Winda ini tidak bisa nyenyak tidurnya ya untuk menyelesaikan peradaban ini. Maka pemirsa yang perempuan segera menghubungi Mbak Winda. Saya punya usul Mbak ya, saya punya usul Mbak Winda segera buat gerakan Puan Madura ya. Puan Madura segera susun polanya seperti apa nanti. Syukur-syukur Mbak Winda bisa menciptakan atau menjadi tempat pelindung payung, baik payung hukum, payung budaya, payung sosial bagi perempuan-perempuan yang menerima perilaku negatif ya Mbak ya. Karena kita nggak bisa menyalahkan perempuan terus kan kayak gitu ya. Nah ada ini Kak, saya baru terbesit pertanyaan. Gimana, ini Mbak? Kak, pertanyaan gini. Iya. Benar nggak sih kalau laki-laki itu semakin tinggi pendidikan perempuan, laki-laki itu kayak ada stereotip bahwa kalau tertinggi ini nggak laku kayak gini. Kalau menurut Kakak itu seperti apa sih? Menurut saya hal itu memang paradigma ortodoks Yang muncul dari laki-laki ya. Paradigma ortodoks karena landasan berpikirnya kan bahwa perempuan itu ada di dapur, kasur dan sumur. Tidak ada sekolah di situ ya. Hanya dapur, sumur dan kasur. Sehingga laki-laki yang dicuci otak seperti itu ketakutan ketika memiliki calon perempuan yang pendidikannya tinggi gitu. Jangan-jangan itu bentuk krisis karena laki-laki merasa terancam, jangan nanti kalau pendidikannya tinggi, dia nanti jadi kepala keluarga gitu kan. Oh enggak, kalau saya menganut gini, walaupun perempuan menjadi kepala keluarga bagi saya enggak masalah Mbak, hal seperti itu. Iya. Dengan syarat berbagai syarat yang dia harus miliki kan kayak gitu. Cuma bagi saya memang itu adalah pemahaman konservatif sehingga perempuan yang pendidikannya tinggi susah mencari kan kayak gitu. Tapi itu ortodoks Mbak ya. Kalau saya enggak seperti itu, mau setinggi apapun pendidikan perempuan ya tetap membutuhkan laki-laki ya. Dan laki-laki juga membutuhkan perempuan. Nanti banyak yang ngomongin Kakak ini nanti. Maksudnya saling membutuhkan. Iya. Walaupun Mbak Winda mau pendidikannya tinggi, kualitasnya bagus, intelektualnya bagus, bagi saya itu luar biasa, Mbak. Luar biasa. Kita berikan kebebasan aja lah pada dunia perempuan. Mau belajar ya oke, semuanya fasilitasi. Laki-laki perempuan punya hak yang sama gitu. Iya, punya hak yang sama, tidak harus selalu di dapur sumur apa. Itu juga Kak yang menjadi tembok besar gitu. Kenapa kadang perempuan itu dia merasa jangan terlalu tinggi lah gitu kan. Kadang itu juga jadi Tapi masalah. Justru saya ingin tanya balik, Mbak. Kenapa kalau perempuan ya kalau nggak ada yang minta-minta ya, artinya nggak ada yang meminang, kok justru pesimis gitu, malu apa gitu kan? Sebenarnya nggak semua gitu sih Kak. Nggak semua ya. Sampai hari ini Mbak Winda punya tunangan atau punya suami, Mbak? Enggak kan? Oh enggak, tapi Mbak Winda nggak pesimis ya tentang kehidupan keluarga. Karena begini, kadang itu standar itu muncul. Oh, saya seksisme ya. Gimana ya terus. Kadang standar itu muncul dari lingkungan Kak. Misalnya yang perempuan atau sebenarnya itu kan lahir dari keluarga. Kadang karena kalau punya anak perempuan yang tidak nikah, kadang-kadang itu menjadi aib. Itu kan muncul dari stigma-stigma atau stereotip yang lahir dari lingkungan. Saya rasa untuk dunia kalau saat ini di perkotaan, nggak tahu sih kalau pedesaannya sih Kak. Kalau tahu di lingkungan saya sudah sedikit terbuka. Itu sudah tidak menjadi masalah gitu. Cuman kadang kan yang menjadi pertimbangan untuk perempuan itu karena perempuan kan punya masa subur yang berbeda dengan laki-laki. Kadang itu sih menjadi pertimbangan. Itu juga dari segi kesehatan. Tapi itu bebas, itu terserah perempuannya mau menikah umur berapapun itu terserah dia gitu sih. Tapi mohon maaf Pak ya, ini saya takut kena undang-undang ITE tapi ingin pertanyaannya ingin dipoles. Kan kalau nanya kapan nikah kan nggak boleh. Bisa menyakiti ya. Kalau menurut Mbak Winda kira-kira pernikahan itu bagi perempuan yang ideal itu setelah gimana Pak? Kalau ditanya untuk perempuan sih tidak bisa merepresentasikan. Enggak, sesuai dengan zaman hari ini kebutuhannya perempuan itu apa? Contoh ya, kalau jadi ada pernikahan dini umur 15 tahun sudah dinikahkan kan belum mendapatkan hak pendidikan tuh.
Kalau menurut saya pernikahan bagi perempuan yang ketika dia sudah siap. Oh, sudah siap, Mbak ya. Karena kadang kan ada yang umur hampir 30 dia belum siap secara mental misalnya. Ada yang umur 25 dia sudah siap misalnya. Kadang juga yang menjadi penghambat dia belum menemukan seseorang yang dianggap nyaman. Jadi tidak ada standar yang umur berapa untuk menikah. Kadang-kala juga datang dari sudah siap enggak gitu kan. Kadang ada yang pengen nikah padahal secara psikologi dia belum siap misalnya. Jadi itu tergantung dari psikologi masing-masing perempuan sih Kak. Tapi kalau saya melihat yang ideal kalau versi saya melihatnya pernikahan itu ketika kita sama-sama kayak keluarga itu bukan atau harus bawa laki-laki menjudge gini, tapi bagaimana kita saling menjaga komitmen kayak demokrasi gitu. Maksudnya jika ini satu kapal, jadi bagaimana kita saling bekerja sama untuk satu tujuan gitu kan. Tidak ada yang. Tapi di kapal itu kan terjadi patriarkis. Gimana? Sudah begini. Stadium 1000. Bagaimana kita berbagi peran itu kan? Jadi bagaimana di dalam satu keluarga kita bisa berbagi peran, menyeimbangkan gitu kan. Kadang-kala ada yang perempuannya lebih bisa kerja misalnya, laki-laki merasa dia punya bakat di sini, ya sudah gitu kan. Jadi bagaimana kita bagaimana saling memahami antara satu keluarga itu idealnya menurut saya sih. Segitu berbeda ya? dengan mungkin perempuan-perempuan saya dulu punya Mbak, punya konsep tahun 2014. Kalau hari ini 7 tahun yang lalu ya 7 tahun Mbak ya. Iya. 7 tahun yang lalu. Ini terkait politis. Kita tahu di Indonesia kan ada MUI itu ya, Majelis Ulama Indonesia. Iya. Saya sempat ingin mengusulkan konsep saya adalah MUPI, Majelis Ulama Perempuan Indonesia. Kan ada tulisan saya di website simposium itu ya, membangun ulama buat perempuan. yang belum tahu silakan cek di forumsimposium.com. Enggak ada itu membangun ulama perempuan, itu tulisan dulu sebenarnya waktu saya maba. Waktu saya menjadi mahasiswa baru. Cuma dicomot diambil di pos hari ini ya. Itu ada di blog pribadi saya. Menurut Mbak Winda, Majelis Ulama Perempuan ini penting enggak untuk hari ini? Kalau saya sih, saya lebih ke MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu sudah cukup. Tapi bagaimana perempuan itu mengambil peran di sana gitu. Oke, kalau tidak identik dengan ulama, intelektual perempuan lah. Perlu ya. Ada kelompok khusus yang ini adalah intelektual perempuan gitu. Artinya apa? Kajian-kajian tentang perempuan kan kurang mendalam hari ini. Contoh, bagaimana persoalan menstruasi kemudian menjadi polemik. Masalah perempuan disunat, dihitan atau tidak, kan kayak gitu kan. Itu kan belum selesai sampai hari ini. Kalau saya melihatnya gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok seperti itu perlu memang. Karena kan kadang laki-laki kan tidak paham kebutuhannya perempuan. Iya. Jadi bagaimana perempuan sendiri gitu yang paham. Dan makanya juga bagaimana kita perempuan itu misalnya kita diberi peran mengisi di misalnya di politik, kita diberi kesempatan gitu kan. Bagaimana kita mengisi itu sesuai dengan potensi kita masing-masing supaya apa? Kebijakan-kebijakan itu pro gender, sensitif gender gitu. Karena kadang kalau misalnya ada rapat misalnya, ada untuk membuat sebuah kebijakan dan di situ tidak ada perempuan gitu. Lalu bagaimana mereka paham apa kebutuhan perempuan? Makanya perlu ada keterlibatan laki-laki yang sampai hari ini kebutuhannya masih kompleks ya. Iya, setidaknya secara umum Kak gitu kan. Iya. Misalnya bagaimana suatu tempat itu ada untuk perempuan laki-laki, maksudnya sensitif gender. Kira-kira gitu. Mbak, kalau Mbak Winda ini punya inisiatif kayak gitu ingin membangun di simposium ya, kira-kira diberi kesempatan nggak oleh laki-laki simposium selama Mbak Winda bersimposium ini? Saya rasa cuman Mbak Winda, saya pengen di simposium ini ada Kak kelompok intelektual dari golongan perempuan yang fokus mengkaji perempuan, atau pakai istilah Puan Madura ya. Ada perempuan yang bergerak di bidang LBH, intelektual dan sebagainya, aksi dan sebagainya. Saya rasa perlu itu. Dan maksudnya kira-kira diberi kesempatan nggak Mbak Winda secara lingkungan di simposium itu sendiri? Saya rasa diberi kesempatan. Justru nggak jujur aja Mbak. Iya sih jujur. Takut ada kaum laki-laki yang aktif di simposium nggak terima gitu ya. Kalau saya melihat teman-teman di simposium itu mereka mendukung sih. Iya. Justru termasuk Prof Faki ya juga mendukung ya. Izin Prof, Chandra Prof. Jadi memang justru ide-ide itu, gerakan-gerakan itu. Dan juga di samping saya juga Pak Torik ya, Pak Torik juga setuju ya. Walaupun kadang agak seksis ya. Jadi teman-teman, saya rasa lingkungan-lingkungan dan Mas Banu yang lain-lain juga, Firman dan sebagainya, Bang Ali, Faruk dan Akbar semuanya, Sofan itu juga setuju ya kira-kira. Setuju sih. Saya melihat melihat SDM iya. Pola pikirnya mereka itu mesti ortodoks enggak, Mbak?
lumayan sudah open mind sih Kak. Oh, sudah permen ya. Sudah tidak lagi Seprimitif. memandang perempuan itu primitif ya. Cuman kadang-kala walaupun agak ya beling-beling dikit lah gitu ya, Iya, masih iya, ada gitu. Cuman ya saya melihat dorongan-dorongan itu support itu ada sih di lingkungan simposium. Jadi makanya saya merasa atmosfernya sehat. Jadi bagaimana kita diberi kebebasan. Cuma walaupun sebenarnya di simposium walaupun lebih banyak laki-laki ya, tapi saya rasa perempuan itu di situ tidak didiskriminasi, tapi juga diberi kesempatan. Diberi kesempatan ya. Oke. Perlu diketahui ya pemirsa ya, Mbak Winda ini adalah ibu simposium. Tapi saya belum ibu-ibu ya. Tapi belum ibu-ibu karena kelihatannya masih remaja, artinya Iya, masih boleh 17 masih banyak tahun ya, kesempatan Kak? ya, masih banyak 17 kesempatan bagi laki-laki yang untuk meminangnya. Kok jadi promosi ini Jika seksis, Pak? ada Ini seksis, Kak. masuk pada kriteria yang diharapkan oleh Mbak Winda. Ini agak seksis pemirsa. Bukan masalah seksis, karena mungkin Mbak Winda takut dibilang ibu-ibu, takut disangka Enggak sudah juga. berkeluarga, Karena saya Mbak. lihat ibu-ibu, kayak udah agak tua. Kan gitu itu nih. juga menjadi persoalan perempuan. Kenapa dipanggil ibu gak mau? Padahal ibu Karena- itu memiliki filosofis yang bagus, Mbak. Artinya moralis, mengasuh, Cukup itu ada dalam diri membina, perempuan. Jadi gitu. tidak harus dibilang ibu-ibu gitu. Ya enggak, Mbak Winda kan ibu simposium ya. Pemirsa ya, Mbak Winda ini ibu simposium. Iya, tapi ibu dalam konteks bukan berarti sudah punya anak gitu ya. Ya, bukan Itu ibu, sih. ya bukan ibu-ibu ortodoks kayak gitu, Mbak. Tapi ibu dari sisi filosofisnya bahwa seorang ibu itu kan sabar. Begitu sakitnya melahirkan anaknya sabar, ya kan? Walaupun diberi kodrat seperti itu kan sabar melahirkan. Kalau Kemudian dibilang mengasuh, sabar sih kan amin. gitu. Semoga saya benar-benar sabar ya. Ya, amin. Oke, saya minta statement terakhir dari Mbak Winda ya. Sebelum saya statement memberikan terakhir. statement terakhir juga tentang coach atau apa dah tentang perempuan lah gitu. Menurut Mbak yang itu mewakili perasaan Mbak Winda sebagai perempuan. Kalau statement terakhir dari saya sih, nanti saya juga minta yuk Kak ya. Iya. Oh, ini jadi balas-balasan ya biar seimbang ya. Iya, kan sekarang kita lihat dari perspektif perempuan dan laki-laki. Walaupun Iya. tidak menjadi representasi ya pemirsa. Oke. Kalau statement terakhir sih dari saya, jangan pernah menganggap bahwa persoalan perempuan itu selesai. Tapi kita harus melihat bagaimana saat ini perempuan itu harus lebih berdaya, tapi dan sadar apa yang menjadi potensinya masing-masing. Jadi seringkali patriarki dan lain sebagainya itu lahir karena kita dari perempuan sendiri itu melanggengkan itu. Jadi bagaimana sekarang kita memiliki kesadaran dan memaksimalkan potensi yang kita punya. Karena kita sudah diberi kebebasan, sudah diberi kesempatan yang sebegitu luasnya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan itu saat ini. Itu sih saya rasa. Itu yang saya rasa menjadi gerakan perempuan saat ini atau yang perlu kita perjuangkan saat ini. Oke, terima kasih kepada Mbak Winda ya. Ya, silahkan sekarang dari kakak. Kalau gimana? saya sendiri, saya pertama ingin memohon maaf kepada perempuan-perempuan yang mungkin pernah saya sakiti ya. Jadi ini ceritanya baik- curhat ya Kak? Bukan curhat, mantan baik ya? sengaja atau tidak sengaja. Saya sebagai laki-laki ingin selalu memandang dan mengajak pada pemirsa sekalian yang dari laki-laki maupun perempuan menganggap bahwasanya perempuan itu juga bagian dari manusia. Itu sih Mbak, sederhana. Dan jangan pernah menyalahkan perempuan terus kayak gitu. Dan kita sebagai laki-laki saling berinteraksi atau memfasilitasi antara satu sama lain, baik dalam memupuk atau mengisi diri secara intelektual, emosional dan spiritual. Dan kepada perempuan-perempuan tolong jangan membuat stereotipnya tersendiri bagi dirinya sendiri, seperti malu dan apa. Dan bagi laki-laki jangan sok-sokan membuat suatu iklim yang maskulinitas ya. Patriarkis karena dia laki-laki, oh saya harus ada di atas gitu kan. Bagi saya itu adalah laki-laki yang evolusinya tidak selesai. Itu statement dari saya dan terima kasih. Ada lagi satu lagi Kak. Apa, Mbak? Kadang masalahnya sekarang adalah bagaimana laki-laki itu lebih peka Iya. dan perempuan itu lebih terbuka gitu, lebih kayak open gitu. mind gitu sih. Berarti tuntutan perempuan adalah hari ini dituntut laki-laki supaya peka dan Bagaimana, perempuan iya. akan terbuka ya. Oh ini bahasanya agak seksis Mbak ya? Enggak, maksudnya lebih terbuka bagaimana kita memahami. Enggak, potensi soalnya kita. ada peka terbuka. Itu maksudnya gimana itu? Saya nggak paham. Terbuka itu apanya ya? Terbuka di mana?
bukan pekanya pertanyaannya di mana? jangan di mana Kak. Pakai bagaimana gitu ya. Ya, Maksudnya, pemirsa ya. Jadi diskusi lagi nih kamu Iya, maksudnya iya, ya. jangan diskusi lagi. Maksudnya- Masalahnya bahasanya Mbak Winda menciptakan bahasa yang seksisme. Enggak juga Peka sih. terbuka ya. Maksudnya peka itu adalah bagaimana laki-laki. Kadang Harus kan peka. laki-laki itu menyembunyikan. Saya tahu bahwa perempuan itu punya potensi, kadang tapi menyembunyikan itu. Oh, Jadi bagaimana gitu. perempuan peka, bagaimana kita melihat kondisi sosial sekarang, gitu. Dan, Dan juga perempuan perempuan lebih open mind, gitu. Oh, berarti terbuka pola pikirnya ya. Bagaimana kita ya saling kooperatif lah, Ya, gitu kan. berarti Secara sosial. kalau sudah sebagai ada manusia. kooperatif nanti ada kenyamanan ya. Jadi bukan ada hanya kesini. bukan hanya overman aja ya. Apa? Overall lah. Oke, mohon maaf saya setelah seksisme nanti larinya kemana-mana. Itu Simposium Today kali ini mengangkat dialog perempuan bersama Ibu Simposium Mbak Rofiatul Ibu-ibu. Windariana yang menjadi presenter Simposium Today ya. Oke, ucapkan salam Mbak Winda aja yang menutup karena saya yang membuka karena Oke, saya ingin gitu peka ya. dan saya ingin menuntut Mbak Winda juga overman. Oh, Silakan ya, open tutup mind-nya. Mbak. Oke pemirsa, itu saja Simposium Today untuk kali ini. Jadi untuk dialog kali ini tentang perempuan menarik sekali. Jadi itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perempuan, selamat Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2021. Hidup perempuan. Iya, hidup walaupun nggak pernah mati ya. Pak.